Bab 12 Pesta yang penuh waktu. Sistem, pemain Quiet Wolf telah menyerang Anda dan memasuki status nama kuning. Durasi 1 jam. Setiap pemain yang menyerang pemain nama kuning tidak akan menerima penalti apapun. Si Feng hanya memiliki 31 HP yang tersisa. Diserang dari kedua sisi oleh Snow Fox dan Quiet Wolf, menempatkan Si Feng dalam posisi yang sangat berbahaya. Tercela. Berdiri di kejauhan, Blackie memarahi Quiet Wolf karena menyelinap menyerang pada saat seperti itu. Keduanya terpisah terlalu jauh. Itu terlalu sulit baginya untuk mendaratkan serangan pada Quiet Wolf. Dia hanya bisa mengarahkan serangannya pada Snow Fox, berharap untuk membunuhnya sedetik sebelumnya dan tidak membiarkan Quiet Wolf mengambil untung dari mereka. Meskipun penyihir memiliki output tinggi, dibandingkan dengan memukul monster, itu jauh lebih sulit untuk mendaratkan pukulan pada pemain kecuali mereka berdiri diam tanpa bergerak. Ini karena saat panah gelap keluar, akan ada garis prediksi muncul. Dalam situasi di mana jaraknya sangat jauh, pemain dengan standar yang baik biasanya bisa menghindarinya. Jika itu seorang ahli, maka menghindarinya akan menjadi hal mudah. Sama seperti Snow Fox dan Quiet Wolf yang hendak bergegas. Sudut mulut Si Feng mengungkapkan senyum dingin. Dia telah berinteraksi dengan Quiet Wolf di Shadow selama bertahun-tahun, jadi dia sangat akrab dengan kekuatan dan kebiasaan Quiet Wolf. Si Feng mundur 2 langkah, membentuk segitiga sempurna antara Snow Fox dan Quiet Wolf. Si Feng mencengkeram pedang pemula dengan erat di depan dadanya. Dia berdiri di sana tanpa bergerak sambil menunggu serangan mereka. Apakah dia menyerah? Quiet Wolf mulai memandang rendah Si Feng ketika dia melihat Si Feng bersiap untuk memblokir dengan pedangnya. Meskipun pemain bisa mengurangi kerusakan yang diterima dengan senjata, Snow Fox adalah elit. Bahkan jika Si Feng bisa mempertahankannya, serangan itu masih akan menyebabkan sekitar 50 kerusakan. Dengan hanya 31 HP yang tersisa, Si Feng bahkan tidak bisa menerima pukulan. Snow Fox selangkah lebih maju, menggigit Si Feng. Mengoyak gigitan. Tepat pada waktunya. Alih-alih mundur, Si Feng maju. Dia bergegas menuju Snow Fox. Pedang pemula memblokir Snow Fox di mulutnya. Menggunakan skill parry yang menyelamatkan nyawa, Si Feng bisa memblokir serangan frontal sekali. Si Feng kemudian melanjutkan dengan mengangkat Snow Fox. Snow Fox memiliki berat badan yang rendah, jadi Si Feng dengan mudah melemparkannya ke arah Quiet Wolf. Semua terjadi terlalu cepat. Quiet Wolf yang bergegas menuju Si Feng tidak bisa bereaksi pada waktunya. Dalam sekejap, bahunya digigit oleh Snow Fox. Kerusakan 164 muncul di kepala Quiet Wolf. HP-nya langsung dihapus ke 0. Quiet Wolf terkejut luar biasa. Hatinya dipenuhi dengan keengganan saat dia menatap senyum Si Feng. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pemain bisa melakukan hal seperti itu. Jika dia tahu tentang itu, dia pasti tidak akan bergegas maju, hanya untuk membuat dirinya terbunuh. Pada titik ini, terlepas dari seberapa serakah Quiet Wolf, HP-nya telah berubah menjadi 0. Tubuhnya hanya bisa jatuh dan berubah menjadi cahaya bintang. Dia bahkan menjatuhkan sepotong peralatan. Di kejauhan, Blackie menjadi tercengang. Dia bahkan lupa untuk menyerang Snow Fox. Blackie, berhenti melamun. Cepat serang Snow Fox. Si Feng berteriak dan bergegas ke Snow Fox lagi. Setelah Blackie mulai bereaksi lagi, dia meneriakkan kutukan, dengan serius menyerang Snow Fox. Tanpa gangguan Quiet Wolf, Snow Fox yang hampir mati hanyalah sebuah hiasan. Dalam 10 detik, Snow Fox mengeluarkan ratapan sebelum jatuh. Sistem, Rare Elite, Snow Fox yang licik terbunuh. Memperoleh 130 EXP. Si Feng adalah level 2 sekarang, jadi jumlah EXP ini tidak ada artinya baginya. Yang dipikirkan Si Feng adalah jarahan. Elit langka adalah idaman dari semua pemain domain dewa karena tingkat drop mengejutkan mereka. Lebih jauh lagi, ini adalah kill pertama Snow Fox, jadi jarahannya pasti lebih baik. Tidak mungkin. Itu benar-benar menjatuhkan senjata. Si Feng mendapatkan staff. Staff Blackwood, peringkat perunggu. Tingkat 1.
Persyaratan peralatan, kekuatan 5. Serang power 8. Kecerdasan 3, vitalitas 1, mana 30. Daya tahan 20 peralatan ini akan sangat memperkuat mage. Tidak hanya attack powernya tinggi, ia bahkan memberikan tambahan 3 intelligence. Jika seorang penyihir memakainya, maka kerusakan mereka mungkin meningkat hingga 2 tingkat. Sarung tangan kulit Fox, peringkat umum, pelindung kulit. Tingkat 1. Persyaratan peralatan, kekuatan 3. Pertahanan 4. Daya tahan 20. Di sisi lain, Quiet Wolf telah menyumbang sepasang sepatu kulit bersama level 0 yang 3 pertahanan. Dan di sini aku pikir itu adalah beberapa peralatan sampah grey. Sepertinya keberuntungan Quiet Wolf tidak seburuk itu, bisa mendapatkan sepotong peralatan umum. Si Feng memiliki pandangan berbeda tentang Quiet Wolf sekarang. Mendapatkan sepotong peralatan umum pada periode awal permainan pasti tergantung pada keberuntungan. Namun, keberuntungan Quiet Wolf sekarang menguntungkan si Feng. Pendekar pedang bisa memakai plat armor dan cloth armor. Sekarang si Feng memiliki 2 item baru ini, pertahanannya telah meningkat banyak. Blackie, perlengkapanmu. Si Feng menyerahkan staf Blackwood ke Blackie. Namun, Blackie tidak menerima peralatan. Dia memiliki ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Membunuh Snow Fox sepenuhnya bergantung pada si Feng. Blackie tidak banyak membantu, namun dia telah menerima peralatan terbaik. Pada tahap permainan ini, tidak ada banyak pemain yang mampu memiliki item seperti itu. Itu sangat berharga. Apa yang terjadi padamu, bukankah kita saudara? Mengapa kamu bersikap sopan kepada saya? Selain itu, Anda seorang kursemancer. Setelah Anda mencapai level 1, Anda dapat sepenuhnya menggunakan kemampuan terbesar staff. Dengan itu, kita bisa naik level lebih cepat. Si Feng berkata dengan nada serius seolah dia tahu apa yang dipikirkan Blackie. Setelah beberapa pemikiran, Blackie bisa memahaminya. Dia tidak lagi menolaknya. Terima kasih. Saya pasti akan menggunakannya dengan benar. Itu lebih baik, si Feng tertawa. Ayo pergi. Kita akan ke lembah gelap bulan. Redleaf Town. Quiet Wolf, apa yang kamu lakukan? Tidak hanya Anda mati, Anda bahkan menjatuhkan peralatan yang mahal. Apakah kamu tahu betapa berharganya peralatan itu? Flaming Tiger membentak ketika dia mengutuk. Ekspresi Quiet Wolf suram. Sepasang sepatu itu adalah sesuatu yang diperolehnya setelah menggiling selama 7 jam, dan sekarang dia benar-benar kehilangan sepatu itu. Hatinya sakit saat ini. Meskipun dia ingin menjelaskan, dia tidak tahu bagaimana caranya. Haruskah dia mengatakan bagaimana dia dipermainkan oleh si Feng? Itu bukan sesuatu yang mau dia akui. Namun, bahkan jika dia ingin merebut kembali peralatan itu, dia bukan lawan bagi si Feng. Brother Tiger, saya menemukan rare elite di alam liar. Saya tidak berpikir saya akan ditemukan oleh anak itu ketika saya akan membunuh elite. Bocah itu bahkan membawa serta orang lain. Dalam situasi 1 lawan 3, aku sama sekali bukan lawan mereka. Dia terus-menerus menggoda Flaming Tiger. Bocah itu seharusnya sudah membunuh elite rare sekarang. Dia pasti mendapatkan beberapa peralatan bagus. Mereka berada di jalan menuju Dark Moon Valley. Kita masih bisa mengejar jika kita mengejar mereka. Kami bahkan mungkin bisa mendapatkan kembali peralatan itu. Rare Elite? Mata Flaming Tiger mulai bersinar. Dia tidak lagi mempertanyakan Quiet Wolf. Sebaliknya, dia sangat tertarik pada jarahan Rare Elite. Dia berkata dengan penuh semangat. Ayo pergi. Kita akan segera mengejar mereka. Mereka sebenarnya berani mencuri peralatan saya. Saya akan membuat mereka menyesal memainkan domain dewa. Dalam waktu singkat, Flaming Tiger mengumpulkan semua anggota Shadow Workshop yang hadir di Redleaf Town. Dia membawa 11 anggota lokakarya dan bergegas menuju lembah bulan kegelapan. Tidak peduli apa, dia ingin membunuh si Feng dan mendapatkan peralatannya. Pada saat ini, si Feng dan Blackie sudah tiba di Dark Moon Valley. Ada bengkel di samping sungai yang mengalir. Si Feng dan Blackie berdiri di depannya. Mereka melihat seorang paman setengah baya.
Di tangannya, pria itu memegang palu baja. Dia terus memalu biji merah. Waktu perlahan mengalir, sedikit demi sedikit. Saudara Feng, apakah kita masih akan menunggu? Sudah setengah jam sekarang, kata Blackie. Kita harus menunggu. Tanpa kesabaran, dia tidak akan memberi kita kues. Si Feng menegaskan. Dalam kehidupan sebelumnya, Hammer Trading telah melewati tempat ini karena kecelakaan. Dia telah menemukan bengkel di sini. Namun, pandai besi di sini tidak memperhatikannya terlepas dari bagaimana Hammer Trading berbicara dengannya. Ini membuat Hammer Trading sangat marah, jadi dia memutuskan untuk melakukannya dengan pandai besi. Dia terus berdiri di samping, mengirimkan tatapan maut ke pandai besi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah beberapa waktu, pandai besi akan secara aktif berbicara. Tidak hanya itu, pandai besi bahkan memberikan kues tersembunyi. Ini telah memungkinkan Hammer Trading untuk mempelajari talenta penempaan, menjadi master penempaan pada zaman itu. Ketika Si Feng berpikir tentang mendapatkan talenta penempaan, menggabungkannya dengan Book of Forging. Maju ke magang penempaan tingkat lanjut menjadi tugas yang sangat mudah. Ketika waktu itu tiba, koin emas akan menghujani sakunya. Setelah menunggu lebih dari 10 menit. Apakah kalian berdua tertarik untuk menempa? Pandai besi setengah baya tiba-tiba bertanya. Ya Pak. Kami menyukai forging sejak masih muda. Si Feng segera berkata. Pandai besi setengah baya menganggukkan kepalanya, berkata dengan nada puas. Kalau begitu, karena kamu mencintai forging, aku bisa mengajarkannya padamu. Tapi pertama-tama, bisakah Anda membantu saya mengambil 100 buah biji meteorit? Mereka dapat ditemukan di sisi barat tambang Crimson Star. Tentu saja. Kami dengan senang hati akan melayani Anda. Si Feng menjawab dengan hormat. Sistem, kues tersembunyi, Road of Forging, diterima. Pemain diminta oleh Forging Master Jack untuk mendapatkan 100 buah biji meteorit dari tambang Crimson Star. Crimson Star Mine adalah sarang kobold level 4. Monster-monster ini sangat menyukai biji. Mereka akan menghabiskan penambangan setiap hari di dalam tambang. Karena itu, kobold terlahir dengan kekuatan besar. Namun, mereka memiliki anggota badan yang pendek. Karena mereka tinggal di bawah tanah untuk waktu yang lama, jangkauan penglihatan mereka pendek. Mereka hanya bisa mendeteksi musuh dalam jarak 35 yard. Jarak ini juga merupakan jarak serangan maksimum bagi penyihir. Di pintu masuk tambang, ada banyak kobold berjaga. Seluruh kelompok mereka akan tertarik bahkan jika hanya satu dari mereka yang diserang. Kobold Level 4. HP 420. Sini. Pertama, makanan dan minuman ini. Kami akan mulai bekerja setelah itu. Si Feng mengeluarkan bir baja hitam dan pai apel. Blackie tidak mengerti apa yang sedang berusaha dilakukan Si Feng, tapi karena itu adalah permintaan Si Feng, dia pasti punya alasan sendiri. Blackie duduk dan mulai makan. 10 detik setelah memakan apple pie, semua atribut Blackie tiba-tiba bertambah 1 poin, efeknya bertahan 30 menit. Setelah minum bir baja hitam, visi Blackie mulai menjadi kabur. Ketika dia melihat level 4 kobold yang jauh, level mereka tiba-tiba berkurang 2. Menjadi level 2. Baiklah, mari kita mulai. Sebotol efek mabuk Black Steel Beer hanya bertahan 30 menit. Si Feng berdiri. Dia mengeluarkan bom asap dan berjalan lebih dekat ke pintu masuk tambang. Kemudian, dia melemparkannya ke grup kobold level 4, saat ini ada lebih dari 10 di sana. Bom asap mampu mengurangi visibilitas dalam radius 10 kali 10 yard. Durasi 1 jam. Bom asap mampu mengurangi penglihatan monster sebesar 10 yard. Itu tidak terlalu berguna melawan monster lain. Namun, itu bagus ketika menghadapi kobolds. Visi mereka sekarang dikurangi menjadi 25 yard. Selama penyihir menyerang dari jarak 30 yard, kobold tidak akan bisa melihat mereka sama sekali. Mereka hanya bisa berdiri di sana dan menunggu kematian mereka. Serang. Si Feng menunjuk ke kobolds dalam asap.
Blackie setengah meragukan tindakan Si Feng, tapi dia masih memilih untuk percaya pada Si Feng. Mulutnya mulai mengucapkan mantra. Sesaat kemudian, sebuah panah hitam melesat keluar, mendarat langsung di kobold.